Halo semuanya, hari ini gue mau ke rumah Pau Pau buat tur rumahnya. Tapi sebelum berangkat, gue mau curhat dikit. Selama ini gue banyak kerjasama dengan berbagai macam brand. Mulai dari makanan, otomotif, e-commerce, fashion, dan masih banyak lagi. Nah, selama ngerjain brand tersebut, belum ada brief yang bikin gue overthinking. Sampai akhirnya di video ini, gue kerjasama bareng Ensure. Susu yang mengingatkan kalau gue sudah berumur. Karena formulanya dirancang buat orang dewasa. Gue sempat ada perdebatan batin. Ini gue ambil nggak ya? Kalau gue ambil berarti gue mengakui kalau gue udah tua. Tapi kalau nggak diambil, gue butuh susu ini karena memang gue sudah beranjak dewasa. Gue sadar tahun ini sudah 38 tahun, anak 2, kucing 4, dan di tengah-tengah kesibukan merawat mereka, gue mulai merasa pentingnya merawat tubuh biar bisa fit terus buat keluarga tercinta. Makanya setelah baca brief Ensure, gue langsung menerima fakta kalau udah saatnya gue rutin minum susu ini. Gue sempat curiga sama produk yang dikhususkan untuk orang dewasa ya, takut rasanya nggak sesuai ekspektasi. Tapi ternyata rasanya enak. Ensure, nutrisi lengkap seimbang dengan triple protein, kombinasi unik dari whey, kasein, dan soya, tinggi kalsium dan sumber vitamin D untuk dukung kekuatan massa otot dan tulang. 14 vitamin dan 9 mineralnya bantu jaga daya tahan tubuh dan 100% kandungan lemak nabati yang kaya omega 3 dan 6 baik untuk fungsi jantung. Biar lebih ngerasain manfaatnya, gue rutin minum Ensure 2 kali sehari. Gue juga mau ngirimin susu Ensure ke orang tua gue supaya mereka tetap sehat, berenergi, dan daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Gue happy banget kerja sama bareng Ensure karena tandanya Ensure perhatian sama gue dan mendukung gue untuk tetap aktif dan sehat. Jadi buat kalian yang udah dewasa atau pengen orang tua kalian tetap sehat, minum susu Ensure biar umur nggak jadi penghalangan untuk punya hidup sehat. Sekarang, mari kita berangkat. Pau, apa kabar? Kak Radit baik. Padahal kita lama di dalam ya. Udah Terus ngobrol. iya, demi kepentingan opening kita keluar lagi, kita shoot di sini. Jadi ini rumah baru. Iya, rumah baru. Udah ya, udah pindah. berapa lama? Kayak baru 6 malam ya tidur di sini. Baru 6 malam. Iya. Boleh nanti lihat-lihat abis itu kita ngobrol deh. Boleh, Oke, boleh. sip. Silakan Mari masuk. ayo. Kenapa di pick? Karena deket sih, kayak misalnya ada kerjaan gitu rata-rata mobilitasnya di Peak semua. Oh, karena kantor LDP juga di situ Sementara juga. masih di Green Lake, cuman mau pindah juga sih dari Oke, jadi buat yang nonton nih ya, yang kalau misalnya belum kenal, ini namanya Pau Pau. Dulu tuh sering banget muncul di Last Day Production. Iya. Gilang, ini tuh kasih lihat Sur, nih ini kreatif kita namanya Gilang. Dia baru sebulan di Jakarta. Tadi di mobil dia ternyata suka nontonin kamu. Yang bener. Iya. Yang bener. Paling suka apa Gil? Tipe-tipe itu. Oh iya, tipe-tipe cowok, ya tipe-tipe cewek, tipe-tipe Iya, sebel, iya, tipe-tipe tipe-tipe apa PDKT gitu ya. gitu ya. Iya, Gilang paling suka tipe-tipe PDKT. Oh iya. Iya, karena dia suka deketin cewek banyak, abis itu dia ngilang. Oke, ini ruang tamunya. Iya, ini ruang tamu. Oke, selama 6 malam itu udah dipakai buat apa aja? Udah terima tamu kah? Atau teman-teman udah main housewarming gitu-gitu? Housewarming sih belum ya, tapi digerebek itu udah. Oh, digerebek udah? Digerebek langsung datang buat minum-minum. Oh gitu? Iya. Ini buat bikin kopi. Iya, karena aku nggak bisa tanpa kopi kan, jadi selalu ada kopi. Ini speakernya lucu juga nih. Oh ya. Apa nih bentuknya nih, kayak gini nih. Terus, ini Biote ya? Iya, produk aku. Produk kamu. Ini apanya nih kalau kayak gini? Apa yang di dalam ini? Kolagen. Oh, kolagennya. Kolagen gitu. Mau? Anissa kebagian soalnya. Oh iya, Anissa bener, sering kamu aku sempet kirim kirimin ya. Kenapa di cluster yang ini? Kayak lingkungannya enak dan dapat view-nya juga enak kayak gitu loh. Di Oke. situ. Terus deket sama Sedayu Golf karena aku suka main golf. Kan. Oh, kamu suka main golf juga? Iya. Gilang juga suka. Suka dipukulin pakai stick. Oh, dapur di sini ya? Iya, dapur di Kamu sini. suka masak nggak tapi? Suka. Kamu masak apa biasanya? Apa aja ya, maksudnya kayak, tapi biasanya sih lebih kayak makanan Indo ya sukanya, kayak sop Oke. buntut apa Oh, itu gitu. kamu masak juga? Iya. Tiap hari kah atau? Tiap hari lah, kalau misalnya kayak lagi liburan, lagi nggak ada kerjaan nih, ini kan udah deket-deket libur, baru sempat masak. Oke, ada Mbak di sini? Ada juga. Ada. Boleh ke atas? Boleh dong, Oke. boleh. Ini sebenarnya ruangan gym, Oke. cuman memang masih berantakan aja kan. gitu. Oh, ini ruangan gymnya. Iya. Nanti semuanya di sini ya. Iya, Karena itu kursinya udah ada.
kursi udah ada, alatnya belum. Oke, itu juga udah buat main golf, Iya. ya kan? Oh, sama ini alat favorit gue nih, ini buat gitu kan? Kalau nggak salah nggak? Iya. Apa gini? Hah? Ini apa nih? Kamar mandi? Ini kamar tamu. Jadi Oh, kalau kamar Kak tamu. Radit mau nginep mungkin sama Kak Nisa gitu Oh kan. iya, tiba-tiba gue main ke rumah Pau, gue nginep di sini. Ntar gue bilang Anissa, kamu mau nginep nggak di sini? Oke, ini pasti belum kepake nih. Belum. Iya kan, belum. karena baru 6 malam Iya. juga. Ini 3 lantai ternyata ya. Nah capeknya di situ. Capek juga sih. Bikin Ini nonton kan ya. Udah tua soalnya. Silakan, Boleh, silakan. oke. Ini kamarnya. Wow, ini ceilingnya tinggi banget. Ceilingnya yang bikin ini Ini ya. iya sih. Aku sih kalau rumah wajib banget sih ceiling tinggi karena perasaannya jadi lega ya. Benar-benar lebih lega. Terus Kalau kamu suka One Piece juga? One Piece ini sebenarnya pasangan aku yang demen. Cuman Oh. aku juga kayak lagi ikutin, emang dia bagus banget. Ini kemarin aku bikin nih. Oh, ini kamu bikin. Boleh lihat? Boleh. Going Merry. Oh. Udah sampai nonton ngikutin juga. Nah, gara-gara Uus, aku kan disuruh nonton. Aku kan nggak pernah nonton ini nih, One Piece. Terus dia bilang nyuruh nonton, cuman aku belum sempat. Emang sebagus itu ya berarti ya? Aku sih baru awal ya, baru kayak berapa episode doang, tapi udah bagus sih. Ini si Luffy-nya. Iya. Oke, jadi ini rumah Pau ya. Iya. Mau WC-nya? Ini apa? Wardrobe, buat ruang wardrobe. Ini WC-nya. Wow, Maaf ya, keren banget. banyak skill. Nah kalau ini bawaan nih, ini toiletnya gitu, marmornya semua masih bawaan. Jadi Ini toiletnya bisa yang buka sendiri gitu ya? iya, Boleh coba nggak? boleh dong. Nggak kencing sih, maksudnya. Bukan kencing, cuma Kencing maksudnya nggak apa-apa. gue nyoba ke sini. Mana? Oh iya, gokil, Anget loh keren. Kak. Oh ada itunya Jadi juga? duduknya lama. Wow, Bisa lama nih. wow, iya, keren banget. Ini juga kamu kenapa pakai ini nih? Aneh banget, Iseng aja buat otaknya pemandi. bolong. Oke, kita udah lihat 3 lantai rumah Pau, kita ngobrol-ngobrol di bawah ya. Ya, boleh. Let's go. Oke, kita udah di ruang tamunya nih. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Kalau aku sih penasaran soalnya. Kamu kayaknya udah meninggalkan YouTube cukup lama ya, karena Iya. konsen di bisnis kamu itu kan. Udah hampir mungkin mau masuk 2 tahun ya kayaknya ya. Waktu itu kamu termasuk angkatan yang ngalamin belum ada AdSense gak? Karena aku ngalamin. Jadi pas aku pertama kali bikin YouTube itu nggak ada yang namanya AdSense sama Oh sekali. ya? Jadi orang itu bikin YouTube ya emang karena pengen bikin. Ya malam minggu Miko itu? Malam Minggu Miko itu di tengah-tengah season baru tuh mulai ada perubahan AdSense. soal AdSense. Oh. Iya. Jadi kamu nggak ngalamin tapi? Enggak, aku LDP itu muncul? udah 2014. Jadi 2014. udah ada AdSense. Udah ada. Tapi memang saat itu Kak Radit udah ada malam minggu Miko. Iya. Iya, udah ada. nonton Udah aku. ada. Dan waktu itu memang kepikiran buat dijadikan bisnis atau emang main-main aja tuh? Awalnya cuma main-main doang. Oke. Si Guntur waktu itu kita masih umur berapa ya? 20-an ya kayaknya ya. Terus udah gitu, aku aja belum lulus kuliah. Waktu itu masih di arsitek, lagi kayak ya semester akhir lah sebenarnya hitungannya. Oke. Nah terus udah gitu si Guntur ajak iseng-iseng pengen eksis lah dia. Oke. Pengen eksis. Guntur ini dia mahasiswa juga? Apa? Maksudnya teman kamu sesama mahasiswa atau? Tadinya dia di UPH juga, ambil arsitek juga. Cuman dia nggak sanggup, dia keluar ke Oke. Singapura ambil bisnis. Oke. Habis itu di sana juga YouTube kayaknya lebih maju ya kalau di sana ya. Di Jadi dia Singapura. di Singapura tuh dia udah nontonin tuh Night Owl, Iya, Cinematics, ya NOC, terus udah gitu Banana. Terus orangnya anaknya suka gaul juga kan, lumayan gitu sama teman-teman. Ya udah iseng-iseng bikin sama teman-teman itu bener-bener pure iseng. Iya. Jadi nggak ada bayaran apa segala macam tuh masih belum ada. Ya, karena aku ingat tuh masuk Metro TV tuh. Iya sempat masuk. Itu jadi kayak ada liputan soal era YouTube, komedi di YouTube atau apa. Terus aku lihat salah satunya LDP ini di Metro TV. Pertama kali aku tahu LDP itu di situ justru. Oh ya? Lagi nonton Metro TV ada liputan soal kalian pakai baju SMA kalau nggak salah ya. Oh, Suka ada sketsa SMA gitu kan dulu kan? Yang lagu zaman dulu berarti. Iya ada yang tentang murid di sekolah atau apa aku lupa deh. Terus aku nonton aku ngikutin, oh iya ternyata rame gitu kan. Dan di zaman kalian itu juga kalian termasuk yang rame banget ya. Waktu itu aku pernah bikin seminar juga, salah satu penontonnya dari kalian. Terus aku nanya gitu ke yang datang kan,
kenapa kok LDP bagus banget gitu. Terus Mas. waktu itu kalau nggak salah jawabannya adalah kalian tuh bikin video sebanyak-banyaknya, misalnya dalam artian kuantitasnya aja banyakin, kita nggak akan pernah tahu mana yang hit yang, kan. Iya, hit. Gitu. Emang kayak gitu dulu betul, ya? Iya. Lebih kayak ya udah bikin, makanya secara produksi kan nggak yang sampai high quality gimana banget gitu loh. Kita lebih yang kayak untuk YouTube, jadi yang penting banyak, terus dan sering upload sebenarnya kan. Kalau di YouTube tuh lebih yang kayak gitu, YouTube, Instagram, lebih yang penting kita sering upload konsisten kayak gitu. Nah tapi karena sekarang udah ada produk ya, jadi ketunda lah istilahnya. Iya, apa namanya, konsentrasinya beda ya? Iya. Tapi kenapa kamu jadi bener-bener ninggalin 100% gitu? Maksudku gini, kenapa nggak dibarengin gitu dengan ada tim lain kah atau apa segala gitu? Karena untuk YouTube sendiri sebenarnya aku cukup masih ada idealismenya juga Kak. Jadi kayak untuk skrip, untuk directnya gitu pengen aku yang pegang sendiri juga gitu. Belum bisa belajar untuk delegasiin untuk skrip ya, apalagi skripnya kayak gitu. Tapi emang sesusah itu ya nyari penulis skrip buat YouTube yang sesuai selera kamu? Mungkin karena kalau dari LDP sendiri nulisnya itu tuh kita bener-bener sesuai sama karakternya gitu loh. Kayak Guntur karakternya seperti apa, Popo seperti apa. Nah rata-rata tuh kalau penulis tuh mereka nulis sesuai imajinasinya mereka gitu, nggak yang bener-bener into sama karakternya. Jadi aku ada co-writer juga. Tapi dia lebih yang kayak nulis big idea-nya kayak gitu, nanti yang detail-detail untuk kayak karakternya masuknya seperti apa, dialognya kayak gimana gitu, aku finalisasi lagi gitu biasanya kayak gitu. Mungkin kamu nyarinya itu seseorang yang udah pernah ngebedah konten-konten kamu gitu, kayak kontennya LDP atau harus cari orang yang memang udah pernah pelajarin juga, nontonin juga, tahu karakternya gitu ya, nggak cuma sebagai penulis aja. Iya, ngikutin cukup panjang, pernah nonton, suka, tahu prosesnya, punya rasa penasaran buat ngulik gitu ya, nyarinya kayak gitu. Soalnya kalau kita nyebar lowongan, yang datang suka random. Iya, benar. Nah, kamu dapat co-writer-nya dari mana? Emang teman atau? Enggak, justru dia memang penulis novel. Memang beda makanya. Bahkan mungkin nggak yang sampai nontonin full video juga, tapi insight yang bagus juga sih Kak, benar. Iya, gitu. Harus yang memang udah ini juga ya, udah pernah nonton, udah tahu karakternya yang gitu. ikut ya. Memang soalnya ada satu editor aku juga baru banget masuk, tapi memang dia tuh udah pernah pelajarin YouTube-nya LDP, Chandra Leo, jadi tuh keep up-nya cepat banget. Ngetelnya cepat. Sekarang langsung jadi head of editor. Widih. Iya. Sedangkan siapa untuk namanya? writer belum. Dava. Oke, nanti kita kontak. Dav, jangan Dav. Mau dibajak. Dav, jangan ya Dav. Iya, terus. Kayak gitu. Terus kayak gitu, kalau misalnya kayak untuk writer, aku masih belum nyari lagi, tapi mungkin mau coba untuk cari lagi sih. Iya, tapi kamu ngelihat YouTube sekarang kayak gimana? Karena kadang-kadang aku kalau ketemu sama YouTuber yang lama ya, banyak yang udah ngerasa kayak ini kok udah beda banget gitu loh. Bedanya dalam segi apa nih Kak? Ya pertama kontennya tuh jadi banyak banget, sehingga keep up-nya juga bingung kan. Benar. Terus terutama buat yang nebak-nebak arahnya tuh mau kemana. Belum lagi kita ngomongin algoritma gitu kan. Kita nggak pernah tahu konten mana sih kira-kira yang akan dipromokan algoritma YouTube sama enggak gitu loh. Jadi biasanya teman-teman YouTuber yang lama-lama trending tuh, yang mana gitu kita udah nggak tahu gitu ya, takarannya yang mana gitu ya. Kalau kamu ngeliatnya gimana? Kalau aku sih jujur memang aku sekarang lagi ada bikin video iseng-iseng juga karena masih ada sisi idealisme pengen bikin film Kak gitu. Layar lebar? Pengennya sih layar lebar tapi belum sanggup, mungkin tunggu ajakan Kak Radit. Itu kan tinggal bikin skrip terus tawarin ke produser. Belum pede Kak, makanya kita maksudnya kalau buat aku sendiri YouTube itu tuh sebagai platform untuk aku nuangin apa yang bisa kita lakuin dulu lah istilahnya, seadanya dulu gitu. Makanya video iseng-iseng yang mungkin skalanya juga masih kecil kayak gitu, paling di situ dulu gitu untuk unjuk gigi dulu lah. Kalau misalnya proven mungkin aku lebih pede
untuk tawarin ke produser-produser kayak gitu untuk skrip segala macamnya. Berarti kamu sekarang secara fokus memang ke produk kamu aja sekarang? Produk tetap ada, tapi kalau produk sendiri kan memang kita juga pegang bagian kreatif dan brandingnya Kak. Jadi kayak memang tetap produksinya video. Kayak video-video branding, kalau misalnya yang nonton video brandingnya Biote segala macam, konsep gitu, yang lucu-lucuan gitu biasanya masih dari kita kayak gitu. Ada sentuhan LDP-nya lah istilahnya. Tapi kamu nggak kangen rasa upload rutin? Kangen banget. Kangen banget, jujur kangen banget. Makanya lebih kayak kalau buat aku tuh jualan produk. Memang aku suka di skincare kayak tadi kalian Kak Radit lihat mungkin ya skincare aku banyak banget. Oh memang, iya di kamar ya? Iya memang suka sama dunia kecantikan juga. Jadi dari sisi jual produk tuh lebih kayak otak bisnis sama otak kreatif kita di content creator YouTube tuh beda banget sebenarnya. Kayak di bisnis tuh lu nggak boleh ini nggak boleh itu, banyak aturan gitu. Belum lagi kalau misalnya kayak kita sama partner bisnis gitu ada masalah gitu. Beda banget deh kalau misalnya kita di sisi content creator kan kita lebih happy gitu. Jadi aku di produk lebih kayak berasa oh ini kerjaan, tapi kalau ketika bikin video YouTube oh ini kita lagi have fun. Walaupun capek juga ya, walaupun syutingnya sampai subuh-subuh juga nih, cuman lebih kayak ada have fun-nya. Lebih kalau misalnya kayak sama teman-teman juga gitu, capeknya lebih yang gimana sih? Fulfilling lah. Iya gitu. Karena sih. ada rilis kreatifnya itu. Iya. Wah ini sesuatu yang gue bikin nih. Bener. Tapi emang beda sih. Kalau ada produknya tuh meskipun secara kreatif kita yang buat, tapi kalau ada produk di dalamnya itu masih kayak ada jualannya, ya nggak sih? Ada rasa itu kan. Tapi gitu. kalau 100% kita lakuin sendiri, itu kepuasannya emang beda sih. Betul. Apalagi kalau untuk produk ini kan nggak cuman milik aku doang gitu, bukan pau-pau doang nih yang punya, tapi kan di belakang masih ada shareholder yang lain, yang which is kan kita tanggung juga jawab mereka juga. Betul gitu. Oke, tapi kamu menikmati ini kamu, apa posisi kamu saat ini, kehidupan kamu sekarang? Harus ya. Kok harus? Kalau nggak dinikmati gimana Pusing jalaninnya ya? gitu ya kan? Iya. Mau nggak mau memang harus dinikmatin sih, kayak hal sesimpel apapun Kak Radit bisa datang aja udah seneng. Waduh. Kita janjian collab dari tahun lalu loh. Iya dari tahun lalu loh, dari masih di Green Lake loh. Dari tahun lalu aku tuh lagi pengen ketemu teman-teman lama sih. Sama teman-teman YouTuber yang lama-lama pengen ngobrol gitu kan. Terus makanya aku ngajakin kamu dari tahun lalu itu. Cuman ya karena COVID dan lain-lain gitu kan. Oke, jadi kedepannya buat LDP sendiri gimana? Karena aku yakin pasti banyak yang nanya. Kayak kapan lagi banyak kamu? sih, banyak. Tapi kalau belakangan ini tuh lagi boomingnya gara-gara semua orang kan kayak imajinasinya aku sama Guntur gitu kan. Tapi kan ternyata Guntur baru-baru ini married nih gitu kan. Jadi sekarang tuh lagi pada heboh, sakit hati gitu ngeliatnya. Sebelum aku kesini, si Reza yang tadi aku cerita bilang, "Bang, nanti tanyain ke papa Bang." itu rame Bang di TikTok soal sakit hati dia ditinggal kawin. Tapi enggak lah ya, itu kan ini doang ya, harapan orang aja ya. Harapan Kamunya orang. nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya kita kan ini boleh buka-bukaan nih berarti nih. Nggak apa-apa, yang kamu mau share aja. Tapi nggak ada apa-apa kan, maksudnya kamu biasa-biasa aja. Aku sih sama si Guntur udah sangat-sangat profesional banget, bener-bener udah kayak, waduh, kok saya senyumnya Kak Radit kayak masih ada maksud gitu. Nggak apa-apa, senyum-senyum doang. Nggak lah, kan di video-videonya juga udah kelihatan nggak ada apa-apa juga. Kan. Masa? Nggak tahu sih. Nah itu biar penonton yang nebak sendiri ya. Tapi kalau dari aku pribadi sih sebenarnya dan dia juga kita benar-benar profesional udah kerja. Bahkan aku sama istrinya sekarang juga temenan kayak gitu. Dulunya emang temenan sama istrinya Guntur ini. Emang sahabat atau? Enggak. Yang istrinya Guntur ini memang baru ketemu setahun belakangan ini. Gitu kan. Karena baru si Guntur. Jadi aku sama Guntur tuh hubungan udah dari 2014 sempat gitu. Habis itu putus. Udah gitu ya udah kita tetap kan mau nggak mau masih kerja bareng juga, profesional kayak gitu kan, nggak ada hard feeling, nggak ada apa segala macam. Hebat gitu. ya. Tapi ada obrolan itu ya, maksudnya kayak oke nih kita udah kelar nih, cuman kita masih punya kerjaan. Jadi gue expect kita berdua tuh
profesional aja Ada, dalam. Oh ada obrolannya. Kalau nggak kan agak bingung juga ya. Iya, Maksudnya ada closure-nya juga gitu maksudnya. iya, karena biasanya tuh kalau yang kayak gitu-gitu, apalagi kalau satu geng ya, itu kubu-kubuan tuh. Itu sering banget kayak gitu. Jadi misalnya pacaran terus putus, nanti yang ini ngomong dia Temen tuh yang kayak ini gini, kesini, terus jadi kayak kebelah ada, gitu iya. gitu. Ada lah, pasti ada drama-drama seperti itu. Cuman maksudnya semuanya udah lewat ya. Iya. Udah lewat aja sih tanpa Karena berasa. waktu akan nyembuhin semua Betul. hal. Wah, Termasuk- bijak nih Kak Radit nih. Iya udah tua. Kalau udah tua ya bijak mau gimana lagi. Umur. Udah banyak makan asam garam nih Iya, kayaknya nih. Sampai asam urat. Banyakan asamnya. Oke, berarti kita akan bisa expect next video dari LDP soon lah ya. Sun lah, Mudah-mudahan sun. ya. Iya. Aku kalau ngeliat kamu produksi serius banget soalnya. Kadang kamu suka share di IG kan. Wah itu lampunya jam berapa gitu. Terus pegang-pegang strip kemana-mana. Emang dari dulu seserius itu ya? Enggak. Serius itu baru belakangan ini Oh, aja gitu, sih. oh, Karena gitu. timnya juga develop kan. Kita juga belajar gitu kan. Pengen improve juga lah gitu. Iya, Maksudnya walaupun kita mau uploadnya di YouTube, balik lagi ada sisi idealisme pengen lebih bagus. Makanya Bener. ada stres di mana kalau misalnya gue tulis masih kurang terus gitu. Tapi kalau di YouTube yang penting upload. Iya. Nggak usah Frekuensi. terlalu perfeksionis kayak gimana, yang penting upload dulu. Karena stres sendiri kalau nyari perfect nggak akan dapat ya. Iya. Apalagi kita di dunia kreatif nggak akan ada batas. Kamu padahal nggak punya basic penyutradaraan sama menulis ya? Nggak ada. Sama sekali secara formal nggak ada ya? Nggak ada secara Gimana belajarnya itu? Suka nonton. By suka doing nonton. aja? By doing. Apalagi waktu zaman kuliah kan aku arsitek tuh begadang. Itu boleh tanya teman-teman kuliah aku, tiap malam setelnya malam minggu Miko tuh. Wih siap, serius? Kalau lagi stres nih, udah nggak ada ide untuk ngegambar, udah nontonin malam minggu Miko, ketawa-ketawa sama satu kelompok kayak gitu. Ngefans banget dari Wih dulu. siap. Iya, aku dulu bikin itu. Emang yang bikin sih. Kamu dulu begadang nonton, aku begadang bikin. Sampai nungguin azan subuh tuh. Masa sih? Wah, Itu chaos produksinya kan sebenarnya kelihatan simple banget, Iya, cuma di iya. mobil, kafe gitu kan. Nah, karena aku itu nggak punya ilmu directing 100%. Jadi otodidak juga Itu ya. kosong, pas malam minggu itu kosong sekosong-kosongnya. Jadi syutingnya jadi berantakan banget karena aku nggak tahu apa yang aku pengen. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton malam minggu Miko tuh kelihatannya baik-baik aja, itu sebenarnya secara produksi yang namanya juga director baru ya, sutradara baru kan, kita tuh nggak yakin gitu. Ini shot bagus apa enggak? Ini Bener. kalau dirangkai bener apa enggak? Take lagi, ulang lagi, nggak taunya pas nanti di editing ada yang salah, ada yang apa. Akhirnya syuting lagi. Akhirnya syuting lagi, shootnya nggak jelas apa segala macam gitu. Nah makanya aku tuh baru nemu itu di season 2 bahwa kita harus punya editorial thinking. Jadi ketika kita syuting di kepala udah kerangkai editingnya gitu. Nah itu aku baru nemu season 2, tapi season 1 tuh parah banget. Makanya yang kamu lihat bilang kayaknya simple banget, cuman di mobil, terus apalagi yang webcaman, itu karena kita udah nggak punya waktu, udah nggak punya budget. Jadi semuanya kayak improvisasi sesuai sama kondisi Sama saat kondisi. itu. Iya. Tapi lucunya improvisasi kita dengan bikin episode yang kayak webcam, mobil itu jadi sesuatu yang sangat unik karena belum Iya. ada yang bikin kan Iya pada saat itu. benar kan. dan sangat relatable malah. Iya, lebih berasa real dan lebih berasa dekat. Kalau aku Iya. jujur dari segi cerita aku suka yang season 1. Season 1 iya. Itu bener-bener eksperimen sih. Nah, season 2 itu aku banyak ngelibatin orang karena aku mau ngasih kesempatan buat orang-orang buat nulis kan. Tapi jadinya bagus-bagus juga sih. Maksudnya kayak Iya. ada yang ngirimin email pengen ikutan, terus aku berusaha untuk menjadi ngasih ruang buat teman-teman yang lain buat explore yang kayak gitu-gitu. Meskipun di season 2 kan Rian ada kesibukan lain ya. Iya. Tapi Jadinya Kak kan Radit mungkin memang ada jiwa ngajarnya gitu loh. Kalau aku tuh Males. susah Iya, untuk iya, ngajarin orang tuh, bingung mau mulai dari mana. Gue juga nggak yakin gue benar juga gitu kan, Iya, karena kan iya. nggak ada basic Kak. Sama Semua kemauan juga otodidak. kan. Kayak ini gue kalau ngajarin bener nggak ya? Atau Iya. aduh kayaknya mending dia ini sendiri kan. Apalagi misalnya kayak yang dari sekolahan film, aku sendiri nggak ada dasar. Iya. Nah kayak ini Surya nih freelancer kita, sekolah di IKJ, penyutradaraan. Itu aku dari kemarin syuting dia stradain juga. Itu dalam hati pasti di sekolah nggak gini nih gitu.
Karena Iya, iya. Ketemu Kak Radit langsung semuanya Iya, beda kayak, ya. nggak gini nih, gitu. Tapi yang penting kan hasil Oh iya, iya, iya. Iya, benar. Tapi ya itu dia ya, tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pau Pau, sukses terus buat Ya. Pau Pau juga, LDP juga semoga ada video baru lagi soon ya. Thank you, Dan Kak. kita udah Doain lama ya. banget ya di YouTube ya. Sudah berubah total ya, Berubah berkembang jauh total banget. banget. Mudah-mudahan makin baik lagi buat semuanya. Iya. Oke, makasih semua yang nonton ya. Thank you guys, see you.